Salam, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Kembali lagi bertemu di dalam program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah berada di Mazmur 129. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena kami memiliki kesempatan untuk membaca kebenaran firman-Mu, Mazmur 129, berkati seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan siaran rohani ini. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih banyak di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sudah tiba di Mazmur 129. Mazmur 129 itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu adil. Pernahkah saudara mengalami ketidakadilan dalam hidup ini? Diperlakukan dengan tidak adil oleh sesama kita manusia, oleh atasan kita, oleh siapa saja. Kita mengalami ketidakadilan. Jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan itu adil. Di dalam Mazmur 129 ini menggambarkan ketika umat Tuhan menghadapi berbagai kesesakan, perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari orang-orang fasik. Umat Tuhan jangan kecewa, karena umat Tuhan akan tetap kuat. Seperti yang digambarkan dalam ayat 1 dan ayat 2 Mazmur 129. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Walaupun hidup susah, diperlakukan tidak adil oleh sesama, jangan takut. Mereka tidak dapat mengalahkan umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu adil. Dia akan membela orang-orang benar. Di dalam ayat yang keempat, Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Luar biasa saudara. Orang-orang yang berlaku fasik, Tuhan akan binasakan. Mereka yang tidak berlaku adil, tidak berlaku tulus hati, Tuhan akan memotong atau membinasakan mereka. Saudara-saudara sekalian, jadilah umat Tuhan yang tetap setia walaupun mengalami ketidakadilan. Tetap setia kepada Tuhan yang maha adil itu. Ayat yang kelima, semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu adil. Orang-orang fasik akan mendapat malu. Orang-orang yang membenci orang-orang benar. Orang-orang yang membenci hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Mereka dibenci. Saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan, jangan takut. Jangan kecewa. Tuhan maha adil. Dia akan membela kita. Dia akan mengasihi kita. Tetap setia kepada Tuhan. Karena orang-orang yang suka membenci itu akan mundur, akan mendapat malu menurut ayat firman Tuhan ini. Lalu pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Orang-orang yang suka membenci orang-orang benar. Orang-orang fasik yang memperlakukan orang-orang benar dengan tidak adil. Orang-orang munafik. Mereka tidak akan mendapat berkat Tuhan menurut ayat ini. Jadi saudara sekalian, mari kita tetap setia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jangan ada sifat membenci dalam hati kita. Karena mereka yang suka membenci orang-orang benar tidak dapat berkat. Tidak ada berkat dalam nama Tuhan bagi orang-orang yang suka membenci orang. Yang suka dendam, iri hati. Tidak ada berkat bagi mereka. Tetapi bagi umat Tuhan, berkat Tuhan akan penuh melimpah bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan, hidup jujur, mengikuti kebenaran Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dari Tuhan yang maha adil itu akan dicurahkan kepada saudara dan kepada saya, orang-orang yang suka melakukan kebenaran,
suka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebagai umat Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan tulus ikhlas mengikuti Tuhan. Walaupun kita hidup di dunia, di dalam dunia ini kita menghadapi banyak kesesakan, ketidakadilan. Jangan kecewa, jangan putus asa, tetap ikut Tuhan dengan setia. Karena Tuhan Yesus hakim yang adil itu akan menghukum setiap pelanggaran dan memberikan upah kepada setiap perbuatan baik. Mari kita tutup dengan mengutip dalam buku Wahyu pasal 22. Kata-kata Tuhan Yesus ditulis oleh Yohanes. Di dalam Wahyu pasal 22, Wahyu pasal terakhir ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Artinya orang benar masuk surga. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak adil, orang-orang fasik, orang-orang munafik? Mari kita baca ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, artinya tidak masuk surga. Tinggal di dalam dunia ini akan dibinasakan oleh api neraka. Tetapi umat Tuhan akan diselamatkan. Tetap setia kepada Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan kasih, melakukan perbuatan seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Kita akan dapat keselamatan, upah hidup yang kekal. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk janji dalam firman-Mu ini, Mazmur 129. Tuliskan ini dalam loh hati batin kami. Sanggupkan kami untuk setia kepada Tuhan, walaupun kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kesesakan, penderitaan. Kami akan terus mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang membenci, iri hati, dendam. Tuhan tolong kami, sembuhkan kami melalui darah Yesus Kristus, agar kami tetap menjadi umat Tuhan sampai Yesus datang, hakim yang adil, akan membawa kami pulang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.